Oke, selamat malam semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini kita akan mengadakan event edukasi setiap 2 minggu sekali dalam event 3 sisi, dan spesial banget malam hari ini kita udah kedatangan 2 narasumber yang expert di bidangnya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bro Jordi, Bro Simon, saya pimpin doanya ya. Harapannya biar event kita malam ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman yang hadir bisa mendapatkan pengetahuan baru di sini. Oke, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, malam ini kita akan ngebahas ya. Menurut Bli ini sangat potensial sekali ke depannya terkait dengan 2 project, yaitu Project Metaverse sama Project Web3. Nah, seperti biasa, mungkin bagi teman-teman Dex Lover yang baru hadir, beliau akan jelaskan sedikit bahwasanya konsep edukasi 3 sisi ini itu adalah satu konsep di mana di sini kita membahas ya satu topik itu dari 3 sisi, di mana dari sisi 2 narasumber yang kalau bisa beliau jelaskan tuh kayak semacam battles gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan Project Metaverse dari sisi Bro Jordi, kemudian dari Project Web3 dari sisi si Bro Simon. Nah, kemudian yang sisi yang lainnya, beliau harapkan di sini teman-teman audiens Dex Lover di sini juga bisa memberikan insight, memberikan pengetahuan, pandangan, komentar juga terkait dengan topik yang kita akan diskusikan malam ini. Oke, langsung aja. Yang pertama mungkin beli dari si Bro Jordi dulu ya. Bisa. Jadi di sini sesinya adalah yang pertama dari 2 narasumber akan memperkenalkan diri masing-masing. Terus yang kedua terkait dengan proyek apa yang akan lagi lagi dikerjakan saat ini. Langsung aja kesempatan pertama beli persilakan buat Bro Jordi dari Head Business of PC Gamer. Silakan Bro Jordi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Bli, selamat malam semuanya rekan-rekan di Dex Capital. Suara saya cukup clear ya? Jelas, malam, Bro. Kak. Oke, selamat malam. Ya, perkenalkan, kayak biar nyantai aja ya Mas ya, nama gue Jordi Aditya Ditya, tinggal di Bekasi, divisi gamers, 1 tahun tepat ya, di bulan depan, dan di sini saya adalah Head of Business Strategy ya dari divisi gamers, dan juga Product Manager nih kebetulan, jadi nyambi ya di Transfers, kurang lebih begitu. Jadi mohon izin nanti sama-sama belajar kita di sini. Paling gitu Bli, perkenalan dari saya. Oke, thank you Bro Jordi. Kemudian kita jumping ke Bro Simon ya. Silakan Bro, pertanyaan yang sama, perkenalkan diri, kemudian sekarang Bro lagi kerjain apa dan akan mau kerjakan apa Bro? Karena kan kalau nggak salah Bro ini kan product manager ya Bro ya dari Fox3 ya. Tapi beli juga dengar Bro juga jadi co-founder, jadi satu juga yang lain. Bisa dijelaskan Bro biar teman-teman di sini Dex Lover bisa kenal lebih jauh dengan Bro Simon. Silakan Bro. Siap, terima kasih Bli. Terima kasih juga undangannya untuk sharing-sharing di sini, dan tadi mau nge-quote Mas Jordi juga suka banget dengan kata-kata Mas Jordi, kita belajar bareng di sini karena memang itu sih tujuannya. Jadi tujuan dari kita ada di sini ya kita untuk saling belajar gitu. Nah, nama aku Simon dan saat ini aku lagi kerja di Fox3 sebagai product manager. Fox3 itu apa? Kita itu consultancy untuk brand-brand Web2 yang mau move ke Web3, dan mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lagi ya mengenai perbedaan Web2 dan Web3 segala macam. Tapi kurang lebih kita taking in projects, terus kita develop secara produknya, terus kita bantuin juga dari strategi community building dan marketing, dan kita juga menyediakan semacam consultancy untuk mereka nge-launch either itu program atau project atau produk mereka. Nah, sama kayak yang tadi beliau udah bilang gitu ya, aku juga saat ini
menjadi co-founder dan sedang merintis bisnis kecil juga di Bali. Sebenarnya nggak ada hubungannya atau mungkin sedikit sekali hubungannya dengan kripto atau dengan Web3 gitu ya. Namanya Kita Kolektif, dan saat ini kita itu menjadi media dengan tujuan untuk mendatangkan talent-talent dari luar Bali untuk bisa datang ke Bali, and at the same time juga ingin menjadi semacam platform di mana kita bisa support talent-talent yang sudah existing di Bali. Nah, latar belakangnya apa hubungannya dengan kripto? Sebenarnya kita melihat talent-talent di Web3 ini yang lokal sebenarnya belum memenuhi demand gitu. Masih jauh dari segi angka ya, dari segi jumlah itu masih jauh dengan demand-nya, karena demand-nya cukup besar dan kita ingin memfasilitasi growth jumlah talent tersebut. Ya kurang lebih gitu aja sih dari aku. Oke, bisa dijelaskan lebih spesifik nggak bro? Tadi yang dibilang co-founder Kita Kolektif ya, kalau nggak salah bro ya? Ya betul. Namanya ya? Oh oke. Itu memang base-nya di Denpasar Bali bro? Yes, base-nya di Denpasar Bali. Oke. Boleh mungkin thank you. mau mampir ke kantor kita, kantor kecil kita. Boleh dong. Nanti kalau diundang pasti datang lah. Apalagi beli kan di Bali juga bro. Oke, Bro Simon, thank you perkenalannya. Oke, sekarang kita jumping ke topik ya. Di sini Beli lari lagi ke Bro Jordi. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana nggak Bro Jordi? Sebenarnya sebelum kita masuk ke konsep project metaverse itu sendiri ya. Nah, kalau menurut seorang Bro Jordi, metaverse itu apa sih gitu loh? Apa sih pengertian dari metaverse yang mudah diingat gitu loh? Kadang-kadang kalau orang dari kata-katanya bingung juga ya, metaverse, universe, apalagi ya. Itu sebenarnya apa sih gitu loh. Silakan bro, jadi. Iya, izin. Ya. Menarik sih, bahas harfiah nih ya. Mau coba jadi bab, kalau rekan-rekan kenal, saya fansnya Pak Rocky Gerung gitu. jadi apa yang saya ikan itu dapat dinalar gitu ya. Awalnya saya karena minim literasi, pahamnya metaverse itu harus canggih gitu. Ternyata definisi metaverse setelah saya ngerjain sendiri, lalu juga tahu lebih banyak sama rekan perjuangan metaverse di luar sana gitu ya. Metaverse itu sebenarnya hanyalah dunia virtual. Jadi dunia virtual. Jadi sebenarnya metaverse itu dengan paham yang sangat dasar, metaverse itu dari yang saya tangkap ya, itu tuh adalah penggabungan dari dua ide sebenarnya, yaitu adalah virtual reality dan juga kehidupan kedua digital, kurang lebih begitu. Jadi pun misalnya hanya di RF misalnya, bisa itu kita sebut metaverse ternyata gitu ya, karena memang secara harfiahnya metaverse itu seperti itu. Tadinya saya sempat ada di geng yang kolot kalau metaverse itu harus Web3, harus blockchain. Namun ternyata tidak gitu. Kalau pengertian dasar dari metaverse itu sendiri adalah penggabungan dari dua ide tersebut, yaitu virtual reality, jadi adanya sebuah dunia digital gitu ya, dan kehidupan kedua dari yang menghidupi. Berarti sebuah metaverse nggak akan menjadi metaverse kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang memainkan, nggak ada yang menjadi atau berpura-pura bahkan menjadi seseorang atau menjadi satu persona lainnya yang mungkin tidak bisa dijalankan atau dia jalani gitu ya di kehidupan nyatanya, itu nggak akan jadi metaverse. Jadi yang paling penting dua itu, ada dunia virtualnya dan ada yang membuat itu menjadi kehidupan keduanya gitu. Itu dari saya. Oke. Thank you. Nah, cuman gini bro, kalau dari sederhananya ya, kalau misalnya menurut Beli ya, kalau kita lihat dari kosakatanya metaverse, meta itu kan artinya melampaui ya. Verse itu sama dengan universe atau semesta. Di mana metaverse itu dunia yang melampaui semesta, melampaui imajinasi kita, melampaui ekspektasi kita, melampaui realitas kita. Setuju nggak? Nah, terus kira-kira menurut seorang Bro Jordi itu ada nggak sisi positif, sisi negatif dari
dunia metaverse ini ke depannya apa itu bro gitu loh. Karena kan ya gimana ya bro ya, kalau bisa dibilang dengan adanya media sosial yang sekarang yang sudah running kayak Facebook, Instagram, yang di web tuh segala macam kan itu banyak melahirkan generasi Z yang jadi apa ya, kalau bisa dibilang ya kayak semacam ketergantungan bro. Setuju nggak? Ya, ya. Jadi Setuju, setuju. kadang-kadang kayak dia apa tuh, kayak anak kecil tuh apa namanya tuh, apa ya, yang Roblox. terlalu aktif itu namanya bro. Jadi Ya, ya, ya. ketergantungan sama itu gitu loh. Apalagi dengan adanya dunia metaverse ke depannya itu gimana nanti kira-kira bro? Oh, sudah ada dan sudah digambarkan, bro. Kalau nonton Hmm. Ready Player One, Ya. nah itu kan bobrok doang isinya, bro. Lebih tepatnya mereka karena tadi kan ada, ini balik lagi ke harfiah yang tadi gue di depan jabarin ya, soal kehidupan keduanya gitu. Nah di sana yang harusnya jadi kehidupan kedua jadi kehidupan pertama, bro. Oke. Malah kebalik Kalau dia jadinya ya. iya jadinya, dan itu adalah hasil buruknya gitu ya. Kita banyak film lah, saya lupa ada mungkin teman Black Mirror kalau nggak salah ya. Black Mirror itu kan pada yang ada di Netflix kalau nggak salah, itu menunjukkan bahwa setiap teknologi, setiap penemuan jika disalahartikan, disalahgunakan, tidak regulasi atau tidak di develop gitu ya, baik itu secara ya IT-nya ataupun secara sosialnya gitu, ya akan tidak, ya sesuatu yang berlebihan akan tidak baik lah, bro, kalau menurut gue gitu. Jadi pasti ada gitu. Jadi itu kalau tadi negatifnya gitu ya, banyak kalau sekali lagi kalau tidak di develop dengan baik, tidak diperhatikan dan tidak bersama-sama gitu. Maksudnya makanya kan penting ya, government pun ikut, pelaku bisnisnya ikut, bahkan para pelakunya juga, apalagi itu juga harus ikut gitu. Jadi itu yang menurut gue sih harusnya metaverse yang di Web3 kan lalu ada DAO-nya segala macam, itu harusnya bisa meminimalisir beli untuk dampak negatifnya dari metaverse gitu. Nggak usah metaverse deh, bro. Sekarang aja orang ada yang ini kan. Ya, ada yang autis ya. Baru dia bilang. Mau main Mobile Legend aja ada yang bener-bener cuman bangun, main, makan, main, tidur, main lagi kok, bro. Main lagi. Belum metaverse loh. Kurang lebih begitu. Tapi mungkin ke pertanyaan satu bagian lagi tadi dari Bli tentang kebaikannya gitu ya. Sisi positifnya. Sisi positifnya itu kita yakin banyak, karena kalau nggak banyak di luar sana nggak ratusan juta dolar mengalir sih, bahkan miliaran ya, untuk rame-rame kesini gitu. Kenapa? Karena memang tergantung pemanfaatannya, bro. Ini nanti kalau mau gue share juga, baru nemu juga di LinkedIn. Jadi ada sebuah PDF gitu ya, use case dari metaverse di 30 industri. Gue baru banget dapet nih. Dan itu dari, gue sebutin aja ya, dari real estate, creative arts and design, social media, gaming, marketplace, manufacturing, marketing, fashion. Wow, sangat banyak gitu. Berarti kan memang teknologi, berarti balik lagi. Ketika metaverse yang dibicarakan dan juga sedang di-develop di dunia ini gitu, itu tuh tergantung juga kepada siapa yang nge-develop dan melihat ke arah mana pemanfaatannya gitu. Bahkan kalau misalnya mau dibikin, kalau pemanfaatan baik ya, contohnya adalah rekan kita Shinta VR, itu mereka membuat dunia virtual untuk polisi melakukan apa sih namanya, kayak gladi resik atau demonstrasi gitu ya, dari pengamanan. Contohnya G20 kemarin. Jadi daripada ngeluarin duit banyak, ngeluarin personil langsung segala macam ke lapangan buat nyoba, mereka pakai metaverse gitu, buat dunia virtual buatan mereka, dan itu works gitu, dan hemat cost ya. Jadinya kan. Tapi kita bisa balik lagi, kalau yang bikin penjahat gimana, bro? Kayak gitu kan. Jadi itu sih. Jadi kalau menurut
gue karena banyak hal yang ternyata bisa salah satu yang menarik, mungkin ini nanti bisa dibahas ke belakang. Kemarin baru diundang sama rekan-rekan di ITB sama Profesor Fajar. Jadi ngomongin tentang sustainability. Nah, ini yang paling gue percaya sekarang, yang paling logis. Kenapa? Karena dengan kita memvirtualkan sesuatu hal yang ternyata kebutuhannya hanya secara virtual dan experience gitu. Jadi di digital aja bisa. Contohnya adalah meeting gitu ya. Dibanding kan kalau dari daripada contohnya gini, ada mobil misalnya Kijang tuh baru ngerilis Innova gitu, daripada si Toyota ini daripada Toyota ini dia bikin acara untuk test drive di setiap kabupaten atau kota di Indonesia yang akhirnya menghasilkan karbon emisi yang cukup besar dong pastinya kan, perjalanannya, test drive-nya, segala kegiatan bersangkut paut. Iya, dengan campaign itulah mereka bisa asal bikin di metaverse lalu disebarkan dan orang lebih mudah. Mungkin memang feelings untuk ngerasain naik mobil langsungnya tuh mungkin tidak sepenuhnya tercapai atau dirasakan gitu ya. Tapi ya kita tahu itu tuh dilakukan untuk marketing gitu kan. Berarti harusnya dengan membandingkan dua tipe kegiatan tersebut jelas terlihat mana yang lebih ramah lingkungan lah, bisa dibilang. Mungkin itu salah satunya sih kalau dari saya. Oke, thank you bro. Tahan dulu sampai di sana. Ini ternyata makin dikupas dalam makin menarik nih metaverse. Kita jumping dulu ya ke Bro Simon ya. Bro Simon, pertanyaan yang sama, tolong bantu jelaskan ke kami gitu loh. Menurut dari sisi Bro Simon sendiri, Web3 itu apa sih gitu loh. Terus apa bedanya teknologi Web3 sama Web 3.0 gitu loh bro. Biar tidak ada missing gitu loh. Karena kita terus terang Web 2 aja kita belum selesai ya. Ini udah ada Web 3. Silakan bro Simon. Oke, nah aku suka banget sama pertanyaan bagaimana Beli tadi mengklarifikasi pertanyaannya gitu ya. Teknologi Web 3 dengan Web 3.0 sendiri apa yang berbeda? Karena mungkin mungkin banyak orang yang masih mengira ini satu hal yang sama dan sebenarnya vague juga gitu, batasan antara kedua ini kayaknya agak kabur gitu kan. Tapi aku coba mulai dari penjelasan aku mengenai dua hal ini dulu ya, dan aku ngomong dari segi teknologinya dulu. Kalau tadi kan Beli bilang Web 2 itu memang mungkin dalam artian belum selesai gitu ya. Nah, kita coba lihat ke Web 1 dulu deh. Jadi kan definisi dari Web 1 ini sebenarnya versi bapaknya internet gitu, kayak internet paling pertama kali, di mana sistem konsumsi oleh konsumen atau oleh user itu satu arah. Jadi let's say seperti Wikipedia itu bisa dimasukkan sebagai Web 1, walaupun sekarang sudah ada faktor Web 2-nya di mana orang bisa mengisi sendiri gitu kan. Tapi pada awalnya kan dia hanya dari satu entity aja yang memberikan informasi, kemudian konsumen menerima informasi tersebut. Nah, itu adalah Web 1, di mana arus informasi itu hanya satu arah. Jadi ada orang yang menyediakan sebuah informasi dan ada orang yang mengkonsumsi sebuah informasi. Nah, hal ini berubah masuk ke Web 2, di mana bukan lagi antara satu orang memberi informasi dengan satu orang menerima, tapi kedua orang ini bertukar informasi. Dan itu it was possible seperti misalkan Instagram deh, itu ada hal yang paling simple gitu, dimana orang bukan hanya producing konten, tapi mereka juga at the same time di waktu yang bersamaan mereka menerima konten. Nah, itu adalah esensi dari Web 2, dimana sudah nggak ada lagi tuh boundaries antara pembuat dan penerima konten. Tapi masalah kepemilikan konten itu yang sebenarnya membedakan Web 2 dengan Web 3, dan juga centralization yang membedakan antara teknologi Web 2 dengan teknologi Web 3. Nah, kalau di Web 2, semisal kita memposting foto misalkan di Facebook gitu, atau memposting video di YouTube, konten tersebut menjadi milik platformnya. Jadi kalau misalnya kita posting video di YouTube, itu menjadi miliknya YouTube. Walaupun kita sebagai content creator mendapatkan gain, tapi pada ujungnya YouTube memiliki hak untuk take down, memiliki hak untuk menentukan ini yang muncul duluan, ini yang tidak muncul gitu kan. Nah, kita teknologi Web 3 itu mencoba untuk merubah itu, di mana
platform itu tidak lagi centralized atau tidak lagi dikontrol oleh satu entity aja. Dan ini berlaku untuk server juga sebenarnya. Kalau misalkan di web tuh kan kita ya kalau misalnya kita pakai Google gitu, ya servernya semuanya milik Google. Jadi once misalkan kena sebuah hacking atau mungkin tiba-tiba listriknya padam, kita nggak pernah tahu, ya data kita tuh at risk gitu. Semua yang sudah kita produce, semua yang kita pakai di Google itu at risk. Sementara di Web3 karena dia teknologinya menggunakan distributed ledger technology di mana pemilik server itu multiple people gitu, multiple devices. Jadi dan ini mungkin masih agak jauh di masa depan gitu ya. Tapi bahkan HP aja itu bisa menjadi salah satu dari server holder itu. Jadi untuk attack, let's say ya, seorang hacker mau attack itu akan lebih susah sebenarnya karena mereka harus menyerang server itu yang terdiri dari multiple devices di seluruh dunia di waktu yang bersamaan. Nah, dengan ini harapannya cost untuk fully nge-hack satu server itu jauh lebih besar dibandingkan berapapun profit yang mereka bisa dapatkan dari hacking itu. Karena butuh uang yang sangat besar untuk bisa melakukan hacking dengan, atau bahkan mungkin lebih dekat ke impossible ya untuk bisa melakukan hacking seperti itu. Nah, kurang lebih itulah perbedaan teknologi Web 2 dengan Web 3 gitu. Aku nggak mau masuk terlalu deep ke blockchain karena memang aku juga bukan orang yang teknikal. Nah, sekarang mengenai Web 3.0, ini yang lebih vague lagi di sini, lebih banyak pengertian-pengertian yang lebih banyak lagi gitu di sini menurut orang-orang. Tapi kalau aku sendiri, aku melihat Web 3 ini sebenarnya lebih ke mindset, di mana aku sudah merasakan sendiri gitu. Aku involvement di Web3 itu baru sekitar 9 bulan, di mana awalnya aku kerja untuk sebuah perusahaan di Hong Kong, di mana kita develop NFT sama GameFi projects gitu kan. Dan di situ aku mulai melihat, ternyata memang ada sedikit perbedaan dan ada sedikit approach yang berbeda dari kita melihat sebuah bisnis, dari kita melihat sebuah komunitas, dan eventually dari cara kita melihat dunia gitu kan. Yang aku dapat dari Web3 adalah semangat komunitasnya, dan aku yakin semua orang di sini yang sudah involved pasti akan merasakan itu. Semangat komunitas itu tinggi banget, dan kebanyakan dari project atau bisnis di Web3 yang sekarang mengembangkan Web3, mereka nggak akan hidup tanpa komunitas, dan justru banyak dari mereka yang terlahir karena komunitas, karena either itu kebutuhan komunitas, hasil networking dalam komunitas, terus growth-nya, audience growth-nya, business growth-nya juga diakibatkan oleh komunitas gitu. Nah, itu mindset yang menurut aku menggambarkan Web3 gitu. Semangat di mana ya kita semua tinggal di dunia ini bareng-bareng, dan seandainya pun aku punya bisnis, kamu bantu bisnis aku, kamu punya bisnis, aku bantu bisnis kamu. Dan seandainya bisnis kita head to head pun, kita tetap boleh berkompetisi, tapi bukan dalam cara yang dimana kita saling mematikan. Karena ini space masih baru banget, dan harapannya ini akan bisa sustain dengan ideologi yang seperti ini, dimana ketika ada dua perusahaan yang head to head dengan produk yang very similar atau mungkin bisa sama persis, mereka growing-nya itu bersama untuk growing that certain industry gitu, that certain section di dalam industri blockchain. Jadi kurang lebih itu sih pemahaman aku mengenai Web3. Tadi kayaknya ada pertanyaan lanjutannya, tapi aku agak lupa. Mungkin boleh di-remind lagi, Bli? Oke. Mungkin gini, bro. Apa ya namanya ya? Istilahnya kan sekarang banyak nih istilahnya project yang menggadang-gadang, wah, gua bakal Web3 segala macam. Tapi kan di sini tantangannya kalau menurut Bli ya, kan istilahnya tantangannya gimana caranya bisa istilahnya memberikan edukasi itu nggak kepada para penggiat Web2 yang sebelumnya, biar dia bisa jumping balik ke Web3 itu kan nggak mudah, bro. Nah, kira-kira dari menurut seorang Bro Simon, kira-kira langkah strategi seperti apa nih, bro, yang bisa dilakukan, bro, untuk bisa memberikan kayak semacam apa ya, branding awareness lah gitu loh, bro. Bahwasanya ya Web3 ini istilahnya ke depannya itu dengan semangat Web3 ini kita bisa berkolaborasi gitu loh. Betul nggak? Bukan berkompetisi lagi kan gitu poinnya itu nggak, bro? Karena ya kenapa bro bilang istilahnya komunitas itu semangat banget dengan Web3, karena di Web3 itu ya kita semua menyadari bahwasanya suatu yang besar itu lahir dari kolaborasi kan gitu, bro. Sehingga lu punya bisnis apapun, kita bisa berkolaborasi di sana, bisa collab di sana bersama-sama untuk growing kita punya bisnis masing-masing gitu loh.
Oke. Jadi gini, ketika kita melihat ini kasih tahu kalau misalkan aku salah menangkap pertanyaannya ya, tapi mungkin salah satu tujuan dari Beli menanyakan ini adalah gimana sih cara kita memfilter sebuah gimmick yang menyebutkan kita akan masuk ke Web3 gitu. Misalkan sebuah brand atau sebuah company yang bilang seperti itu, atau mungkin project yang baru lahir. Sebenarnya esensinya seperti ini. Web3 itu memang belum luput dari centralized system. Dan menurut aku kita masih jauh dari kata decentralized gitu kan. Jadi kurang lebih di web ini masih ada differentiate tersebut antara sentralisasi dengan desentralisasi. Nah, tapi yang centralized ini juga masih bisa menyebut dirinya Web3 menurut aku, dan bahkan mereka tidak salah untuk menyebutkan dirinya mereka Web3 selama mereka menggunakan teknologinya Web3 yang tadi sudah aku jelasin. Nah, terus ada aspek yang berbeda lagi. Ada company yang mungkin tidak menggunakan teknologi Web3, tapi mereka menggunakan asas-asas yang memang digunakan di Web3. Yang juga menurut aku valid untuk menyebut diri mereka sebagai Web3. Karena aside from Web3 itu sekadar teknologi, ini kayak yang tadi aku bilang, Web3 adalah sebuah mindset dan ini progression dalam industri kita gitu. Dan progression juga dalam cara kita menjalankan hidup, membangun bisnis, berkecimpung di komunitas. Nah, kalau misalkan aku boleh kasih tips, misalkan ini aku akan kasih tips dari segi user dan dari segi bisnis ya. Kalau dari segi user, yang kayaknya paling pertama akan aku kasih tips adalah Dior dulu. Jadi ketika melihat sesuatu yang seperti kita tertarik gitu ya menggunakan embel-embel Web3, coba pelajari dulu aspek di mana mereka menggunakan Web3 itu. Apakah mereka menggunakan teknologinya, ataukah mereka menggunakan mindsetnya atau visinya gitu. Terus kemudian pelajari juga siapa orang-orang yang ada di belakangnya kalau memang mereka doxed gitu kan. Pelajari siapa orang yang ada di belakang-belakangnya, pelajari tokenomics-nya, distribusi itu seperti apa sih, issuance-nya itu seperti apa, dan kemudian uang yang let's say ada di community pool atau development pool-nya itu akan dipakai kemana gitu. Walaupun mungkin itu belum ada impact-nya sekarang, tapi kalau misalnya kita ngomongin long term, itu menjadi hal yang krusial. Dan kalau memang itu di-back dengan sebuah Web3 technology which is blockchain gitu kan, itu kan in a way itu immutable gitu loh. Walaupun ya masih ada sih kasus-kasus yang dimana uang itu lenyap, tapi menurut aku itu juga faktor dari kurangnya pemahaman user gitu. Jadi I think riding on the wave atau mengikuti apa yang sedang hype, terus merasa takut missing out, itu perasaan yang sangat manusiawi sih sebenarnya. Tapi I think untuk bisa menjaga diri kita sendiri, ya coba lakukan research yang lebih in-depth mengenai kita tuh mau jam kemana, dan kira-kira kapasitas kita tuh ready-nya untuk jam kemana gitu. Dan I think jangan pernah berhenti belajar gitu. Kayak sekarang aku juga masih dalam tahap belajar dan masih terus belajar, karena perkembangan di website itu sangat cepat. Dan kalau misalkan kita miss out on a couple things, kita bisa jadi benar-benar menerima sesuatu yang outdated atau sudah tidak valid lagi. Itu kalau dari sisi user. Nah, mungkin kalau dari segi bisnis gitu ya, pelajari dulu sebenarnya produk yang kita punya itu apa, dan apakah ketika produk ini masuk to digitalization atau menggunakan teknologi blockchain, itu memudahkan user. Yang pertama pertanyaan adalah itu memudahkan user atau mempersulit user, dan yang kedua benefitnya untuk company itu apa. Karena dan benefit ini di luar branding atau marketing benefit ya, karena itu perbincangan berbeda. Ini benefit mungkin dari segi efisiensi atau mungkin efektivitas. Kalau misalkan dari segi marketing dan branding itu kan sudah pasti ada dampaknya ketika kita jump ke Web3 gitu. Itu sebuah gimmick marketing. Tapi dua hal ini dipelajari dulu. Kalau misalkan tidak ada benefit untuk user dan tidak ada benefit untuk company, aku rasa lebih baik tidak usah jump ke Web3 dulu. Karena akan terasa sedikit memaksakan sih gitu, dan nanti ujung-ujungnya malah akan bingung sendiri mengenai product development-nya dan punya potensi untuk justru kehilangan user. Gitu sih. Jadi poinnya tidak semua project itu harus Web3 kayak gitu bro ya? Betul. Oke, thank you bro. Tahan dulu sampai di sana. Kita jumping lagi ke Bro Jordi nih bro. Sekarang kita ngomongin masalah project bro, gitu loh. Nah, kira-kira menurut seorang Bro Jordi, idealnya satu project metaverse itu seperti apa bro? Apakah kita istilahnya
bangun dulu metaverse-nya atau ekosistemnya, atau kita partnership dulu dengan berbagai macam brand apa segala macam, itu enggak. Nah, setelah itu kita baru bangun metaverse-nya. Nah, kira-kira dari sisi Bro Jordi, mana yang lebih efektif, Bro? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Ini tuh kalau kata orang-orang di luar, one billion dollar question. Bisa aja, Bro. Oke, tapi gue biar coba ini ya, jawab gitu menurut pandangan. Gue percaya sih tadi menarik banget konteksnya dari Simon ya, dari Bro Simon tentang kolaborasi gitu. Kolaborasi juga kan banyak orang yang kolaborasi untuk itu tuh terhadap suatu konteks gitu, terhadap suatu permasalahan atau bahkan sebuah pemanfaatan gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah masalahnya sih, masalah apa yang ingin disolusikan dari metaverse itu gitu. Karena um, apa ya, lebih baik itu sebuah project metaverse itu memang sudah mempunyai sebuah tujuan, tujuan untuk mengakomodir apa gitu. Karena jika metaverse hanya dibuat dengan katakanlah modal yang sangat besar, dengan otak-otak yang sangat cerdas gitu, namun ujungnya cuma jadi The Sims tapi ada cuannya aja gitu misalnya ya, itu ya menurut gue itu waste of time gitu. Nah, jadi kita harus melihat konteks metaverse itu dibuat tuh untuk apa. Let's say kita contoh rekan-rekan metaverse dari Sandbox gitu. Sandbox itu buat gue gitu ya, itu mereka itu menunjukkan bahwa esensi utama dari Web3 yaitu adalah kepemilikan. Itu di sana ingin mereka buat semenyenangkan mungkin gitu. Jadi mungkin Sandbox bukanlah metaverse yang dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia gitu, tapi untuk meliterasi gitu, meliterasi bahwa brand-brand besar bisa memanfaatkan metaverse dengan experience-nya gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang ada di kepala saya gitu untuk sebuah project. Dan kalau Runsverse di sini di Indo kita tuh mencoba solving dari segi content creator. Jadi kita cukup concern dengan content creator yang sebenarnya kan tidak memiliki satu ini ya, standar gitu. Bisa dibilang nggak ada kan yang KTP-nya content creator ya isinya gitu ya. Secara ketenaga kerjaan itu perspektifnya tuh nggak ada. Jadi harus ada tempat-tempat di mana yang memang bisa menghargai mereka beli gitu, dan itulah yang jadi tujuan kita gitu. Jadi di Runverse sendiri tuh ada sorry ya ini nggak bermaksud untuk promosi gitu, tapi cuma nunjukin konteks bahwa konteks tujuan kita tuh adalah menghargai creator. Karena di kita apa yang dibuat creator segala macam itu mereka bisa track transparan pendapatannya pun dilakukan oleh metaverse di luar gitu. Jadi memang karena kepemilikan, karena ownership ini yang menjadi paling bermasalah dari sekian tahun ke belakang, itu memang adalah rekan-rekan dari creator, dari segi art, dari musik, wah banyak banget deh. Bahkan antar perusahaan besar aja, contohnya dulu pernah Dota dan Mobile Legend itu kalau nggak salah, atau LOL dengan Mobile Legend itu ada ini ya saling bersaing di pengadilan gitu untuk saling membuktikan salah nih plagiat apa segala macam. Akhirnya tidak ada yang itu yang harus kita maksimalkan gitu untuk memaksimalkan dari ownership itu dan utamanya adalah di metaverse. Kenapa? Karena metaverse mungkin akan lebih butuh effort lebih besar gitu ya. Instead of sebelumnya itu kalau beli NFT cuma untuk dibeli lalu misalnya untuk dipajang gitu. Ini lebih susah lagi nih, diutilize lagi nih. Entah itu NFT diutilize menjadi sebuah experience, entah menjadi tiket, entah menjadi pass, entah menjadi avatar, senjata di game segala macam gitu. Jadi menurut gue sih yang penting tujuannya dulu itu seperti apa,
karena kalau misalnya di dunia virtualnya dulu itu akan menjadi lebih baik aja beli. Tapi kalau untuk membuat sebuah metaverse yang baik, yang paling penting adalah bagaimana dia bisa membuat seluruh komponen atau pihak yang akan berkontribusi di dalamnya, baik itu sampai ke kreatornya dan juga para pembuatnya gitu, itu merasa adil, fair semuanya. Karena kita semua balik lagi ke quote dari pernyataan Bro Simon, ya Indian metaverse itu tidak akan menjadi apa-apa tanpa kolaborasi. Kalau yang masuk ke metaverse-nya cuma satu brand, sepi brandnya, nggak bakal jadi apa-apa, akhirnya waste of time, waste of resource gitu kan ya. Jadi itu sih menurut saya, Bli. Oke, thank you bro. Mungkin sebelum jumping ke Bro Simon, kita sekarang jumping ke sisi audiens ya, dari sisi penonton ya. Silakan teman-teman di sini kalau ada yang mau kasih komentar, mau kasih pertanyaan juga boleh untuk dua narasumber kita. Monggo. Langsung di open mic-nya ya. Silakan, jangan malu-malu. Ada Pak Dok di sini tidak lihat. Silakan, Bro. Ada? Ada Om Dadang, Om Jimmy, Om Joseph. Tadi Pak Dokter udah turun ya. Tepal ya. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau mungkin atau ada yang mau disampaikan terkait dengan topik kita malam ini, silakan. Ada Om Don nih baru hadir kayak ini. Malam Om Don. Monggo, silakan Bro. Wah, ini Kalau masih nanya, belum panas. kalau lempar pertanyaan boleh nggak sih, Bli? Boleh banget. Silakan Bro Jordi. Mau nanya sama siapa nih? Sama Bro Simon? Enggak sama siapapun. Sama semua sih. Kan ini 3 sisi ya rame-rame ya. 3 sisi ya. Silakan Bro. Iya. Jadi lebih ke sebenarnya apa sih yang diharapkan? Ini kan kita Indonesia semua ya kayaknya dari yang datang. Ya, Indonesia semua. Indonesia semua nih. Dari Indonesia aja deh gitu. Pasti ada pros dan cons gitu. Sentimen negatif maupun positif terhadap metaverse gitu. Nah sebenarnya apa sih? Sampai bahkan kita mau bikin IKN aja tuh kan kemarin mau dibikinin metaverse-nya kan, dan udah nyobain juga kemarin tuh ada tuh. Tapi apa sih metaverse seperti apa yang sebenarnya entah itu dari fungsionalnya ataupun esensinya gitu, ataupun bahkan areanya. Ada juga dari pariwisata juga sempat ngajakin kita gitu buat bikin. Tapi sebenarnya metaverse seperti apa yang dibutuhkan sih oleh yang dibutuhkan untuk dapat ikut menunjang ekonomi gitu. Nggak apa-apa di sini kita open aja. Mungkin ada metaverse yang lebih baik. Kayak kemarin sempat nyobain. Kalau saya pribadi juga nyobain. Apa sih namanya? Yang warna merah teh lupa. Jagat gitu ya. Jagat itu juga seru gitu. Cuman ada nggak sih yang paling bener-bener mepet? Ini tuh yang ini metaverse yang dibutuhkan di Indonesia gitu misalnya. Dapat menunjang, dapat meningkatkan pendapatan orang-orang Indo gitu, dapat mengakomodir dari yang mungkin misalnya kalau di dunia nyata kurang mampu gitu ya secara fisik misalnya, tapi di metaverse juga jadi bisa gitu. Tapi ini masih menjadi pertanyaan umum yang bahkan kita aja pelaku tuh terus memutar otak untuk dapat berkontribusi gitu. Nah kira-kira kalau dari teman-teman Dex Capital nih berharapnya ada metaverse yang kayak gimana sih gitu. Oke. Yang bermanfaat gitu. Ya. Karena sebenarnya metaverse tuh luas banget ya. Namanya juga verse, ada semestanya di sana. Pasti banyak banget nanti akan muncul istilahnya bisa menjadi problem solving lah terhadap segala permasalahan yang ada. Itu nggak? Contoh kecil. Kalau dari Bli ya, Bro ya. Mungkin sebelum Bli jumping gini, kalau Bli imajinasinya kayak gini. Kan Bli orang Bali nih Bro. Beli orang Bali, dan di mana orang Bali itu kan kalau Bro tahu kan istilahnya banyak banget ada upacara Bro. Tahu nggak Bro? Ada upacara keagamaan, tahu nggak? Ada kemanusiaan segala macam. Tapi begitu orang Bali dia istilahnya dia tinggal di luar negeri Bro. Tahu nggak? Tinggal di luar negeri, tinggal di luar Bali gitu loh. Nah, tapi mereka tuh pengen merindukan ikut terlibat dalam
suatu upacara tersebut. Misalnya cremation ceremony, upacara ngaben, persembahyangan segala macam. Tapi mereka tuh ada di luar, bro. Nah, harapannya dengan adanya dunia metaverse ini, mereka bisa participate di sana, bro. Terlibat di sana gitu loh. Maksudnya bro ya? Menarik. Misalnya kayak Blito nih, dia di Amerika nih. Dia pengen banget dia artinya sebagai pelakunya juga di sana. Sehingga nanti kita bisa, dia tuh kalau misalnya dia mau langsung jadi pelaku di upacara tersebut, mungkin dia beli NFT, tiket apa segala macam dalam bentuk NFT kan, sehingga dia bisa jadi tokoh utamanya di sana gitu loh. Jadi seolah-olah dia merasakan gitu loh. Jadi atmosfernya gitu loh. Suasana upacara di sana itu seperti apa. Gitu sih dari sisi Bli. Silakan dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau merespon apa yang ditanyakan dari Bro Jordi, silakan. Monggo. Kita di sini feel free ya, Bro ya. No hard feeling. Kita di sini sama-sama memberikan istilahnya sharing lah satu sama lain. Monggo silakan. Silakan, di sini ada saya panggil ada Om Jimmy, Om Joseph, Om Kek, Mr. Ketut Charman, Om Oki, Om Don, Om Zong, Om Rizky Aditya. Ya, malam Om Joseph. Silakan Om. Kalau dari project Web3 ataupun dari project yang satu lagi itu yang bisa mendukung dari project Garuda ini, dari proyek dua sisi merah ataupun biru, yang mana yang lebih mendukung untuk proyek dari Garuda yang punya Indonesia yang baru di launching? Terima kasih. Wah, saya harus riset dulu nih. Proyek Garuda nih yang mana ya? Proyek Garuda yang Simon dulu. Sama lagi, aku juga lagi nyari. Proyek apa? Kata kuncinya apa yang bisa di-search nih? Project Garuda? Kayaknya CDBC ya, Project Garuda deh ya Om Joseph ya? Oh, CBDC ya? Iya, CDBC itu. Oh, itu tuh biasa sih. Mungkin maksudnya IKN kali, Om. Atau apa yang IKN? Ada dua hal. CDBC aja. Oh, itu sih menurut saya mungkin konteksnya lebih ke arah Bro Simon ya, secara project Web3, karena paling nanti kalau sama Metaverse itu dapat digunakan gitu ya sebagai tokenomics untuk perportalan ekonomi di dalam sisi BDC-nya ini gitu. Cuman mungkin kalau dari Bro Simon ada tanggapan? Tadi kan pertanyaannya itu mana yang bisa mendukung ya project ini, betul bukan? Tadi di Joseph kalau nggak salah nanya ya? Ya, Om Joseph. Oke. Aku mau coba jawab dari dua sisi ya. Tadi kan pertanyaan untuk dua sisi. Kalau untuk yang Metaverse, betul tadi seperti yang soalnya tadi kan pertanyaan mana yang bisa lebih mendukung. Menurut aku sama aja sih, dua-duanya bisa mendukung ini. Tapi justru aku melihat kebalikannya. Justru ini bisa mendukung Metaverse dan Web3 gitu. Dari banyak aspek. Kalau misalkan let's say salah satu masalah yang lagi kita coba tackle kan adalah persepsi masyarakat mengenai, bukan hanya mengenai kripto, bukan hanya mengenai NFT, mengenai Web3 gitu, as a whole gitu. Banyak yang masih bahkan nggak tahu atau mungkin punya pro dan kontranya sendiri. Nah, dengan kehadiran ini, digital rupiah ini bisa menghadirkan sebuah rasa trust yang baru dari masyarakat Indonesia, which impact-nya kita bisa merasakan ke semua industri nantinya. Maksudnya ke semua industri dalam Web3, baik itu blockchain development, terus metaverse, NFT, terus crypto trading atau cryptocurrency-nya sendiri gitu. Jadi ada banyak impact yang bisa diberikan. Nah, kalau dari segi mensupport let's say project ini untuk berjalan, aku rasa kita bisa mulai menggunakan ini mungkin let's say layaknya USDT gitu atau USDC gitu. Jadi menjadikan ini sebuah opsi yang safe untuk bisa tetap involved di Web3 tanpa perlu takut dengan fluktuasi yang cukup naik turun gitu kan. Dan aku rasa dengan keberadaan ini juga yang sebenarnya identik dengan, maksudnya ini rupiah gitu kan,
ini bisa setting up sebenarnya spark new ideas untuk project-project yang datang dari Indonesia sih. Harapannya dengan semangat kolaborasi di Web3 dan juga teknologinya, kita bisa melahirkan dan juga disupport dengan CBDC ini, kita bisa melahirkan project-project yang baru yang bukan hanya akan circulating di Indonesia sih, tapi harapannya bisa internationally juga. Iya, izin nambahin mungkin ya dari Bro Simon. Setuju banget sih. Kata kuncinya itu bersyukur. Gue bersyukur Indonesia itu nggak goblok-goblok amat gitu. Di teknologi ini kali ini di Web3. Bisa dibilang kita mungkin salah satu early adapter gitu ya di dunia yang adaptasinya tuh sampai ke government gitu. Yes, setuju government level. Jadi sebenarnya kita bisa one step ahead nih. Ya, tapi pasti berasa lah ya, global, lokal, kita selalu termindset seperti itu gitu. Indonesia sendiri yang di-serve itu yang di-serve ya, dilayani, masyarakatnya ada hampir 300 juta manusia gitu. Kalau kita tidak lebih cepat adaptasinya seperti ini, kita ujungnya hanya akan menjadi konsumen lagi, nggak jadi produsen gitu. Nah, ini merupakan salah satu inisiatif yang menarik. Jadi, mungkin kalau kata-katanya lebih mensupport, ini saya coba rangkum sebenarnya sama-sama mensupport. Jadi, dengan banyaknya project Web3 yang muncul di Indo, baik itu metaverse ataupun di app segala macam, muncul menghasilkan sebuah penangkapan makro ya dari government kita, dan ini ditindaklanjuti dengan sangat baik sehingga nanti ketika CBDC-nya pun muncul, percuma juga kalau project atau implementasi Web3-nya itu rendah di Indonesia. Sehingga menurut saya jadinya jawabannya jadi formal nih, jadi sama-sama support gitu, karena pasti punya marketnya masing-masing kan, dan juga pemanfaatannya masing-masing, baik itu Web3 project yang sedang berjalan di luar ataupun metaverse. Dan semakin itu banyak, semakin berharga dan semakin dilihat juga CBDC ini. Dan ya koreksi saya jika salah, tapi menurut saya CBDC ini nanti jika memang pemanfaatannya bagus banget dengan berbagai project yang juga bagus, ya rupiahnya juga akan naik dan secara tidak langsung dapat menaikkan nama atau ini ya Indonesia itu, ekonomi Indonesia itu sendiri di mata dunia, yang jadinya akan pasti lebih bagus lagi ke depannya. Mungkin itu sih kalau dari gue nambahin. Oke, makasih tambahannya Bro Jordi. Wah, kita jadi ngebahas divisi nih ya. Silakan Bro Drakor. Beli, boleh nambahin? Boleh, silakan. Oke. Untuk CBDC sendiri nih ya, itu tuh private blockchain. Jadi nggak open blockchain, nggak public blockchain. Jadi nggak setiap orang tuh bisa join ke blockchain itu. Cuman ada beberapa doang seperti bank-bank yang bisa. Dan QRIS itu salah satu yang akan mendapatkan akses pertama. Iya, betul Bro Draco. Oke, thank you Bro. Sekalian Bro Draco, tadi ada pertanyaan tuh terkait dengan Web3 sama Bro Simon, sama tanggapan dari jawaban dari pertanyaannya Bro Jordi. Silakan Bro Draco. Langsung Bro. Apa sih yang menjadikan sebuah company itu menjadi Web3? Oke. Aku mungkin mau coba jawab ini tadi, kembali lagi dari 2 poin yang aku melihat definisi sebuah project di mana mereka viable menyebut diri mereka Web3 brand atau Web3 company gitu ya. Dari 2 sisi. Teknologi yang mereka gunakan itu related dengan Web3 atau enggak. Semisal Starbucks Odyssey gitu kan, itu kan sebenarnya itu NFT gitu kan, walaupun mungkin dikemasnya menggunakan utility loyalty dan kemudian dikemasnya tidak sebagai NFT, yang mungkin orang public eye akan melihat itu hanya loyalty program dari Starbucks, itu bukan Web3. Tapi sebenarnya di saat ini subsection tersebut dari Starbucks itu sudah Web3. Dan in a way, bisa-bisa aja kita bilang Starbucks sudah mulai
terjun menjadi sebuah company yang involved di Web3 karena mereka menggunakan teknologi itu, di mana mereka menggunakan NFT ini sebagai bagian dari loyalty program mereka gitu. Itu yang pertama. Jadi teknologinya yang mereka gunakan, yang mereka tarik sebagai embel-embel Web3 itu beneran teknologi Web3 atau bukan. Aku bisa ngambil contoh metaverse gitu ya. Metaverse itu kan tadi Bro Jordi bilang di awal punya pemahaman baru bahwa metaverse itu nggak harus involve dengan blockchain atau dengan crypto, dan aku setuju. Kenapa aku setuju? Karena let's say gini deh, sebuah game yang mungkin tidak punya unsur play to earn, yang hanya mungkin tujuannya adalah untuk bermain game, atau mungkin sebuah dunia di mana kita memfasilitasi orang-orang meeting yang tidak butuh ada insight ekonominya dari metaverse, itu kan sebenarnya nggak butuh blockchain atau crypto, bisa dengan centralized system aja itu, dan itu sudah menjadi metaverse. Dan kalau misalkan seperti itu, menurut aku mereka tidak bisa menyebut dirinya mereka sebagai Web3 company karena mereka menggunakan sebuah sistem yang centralized yang bukan merupakan teknologi blockchain gitu. Kecuali ada certain pengecualian lain nih. How is run gitu loh. Gimana caranya mereka running produk atau project atau brand tersebut. Kalau misalkan ada semangat kolaborasi, dan ini benar-benar purely hanya opini aku aja ya, aku rasa mungkin di luar sana juga punya banyak opini yang berbeda mengenai ini. Tapi karena aku memegang teguh banget bahwa Web3 itu bukan hanya sebuah teknologi, tapi sebuah mindset. Kalau misalkan sesuatu dilaksanakan secara kolaboratif, atau mungkin dari segi manajemennya, itu mungkin lebih flat, dan mereka menginclude sebuah komunitas untuk turut serta mengimprove brand atau produk tertentu, aku nyaman dengan menyebut itu Web3. Jadi untuk summarize jawaban tadi, untuk beli Draco tadi ya. Jadi kita lihat coba dari dua sisi nih beli. Kalau misalkan dari segi mindsetnya mereka dapat, aku pribadi aku nyaman dengan bilang bahwa mereka itu sebuah company atau produk Web3. Kalau misalkan dari segi teknologinya mereka dapat, aku pun akan mengatakan hal yang sama. Tapi kalau misalkan dari dua-duanya nggak dapat, misalkan hanya menggunakan embel-embel aja atau sebuah gimmick, ya menurut aku itu bukan sebuah company atau brand Web3. Oke, thank you Bro Simon. Gimana Bro Draco? Ada pertanyaan lanjutan? Nggak salah tahu, cukup lah. Udah cukup. Terus ya. Untuk metaverse nih ya, metaverse nih ya, Okay. yang tadi nanya Metaverse. terkait metaverse itu apa sih yang user pengen, ya kan ya? Ini opini pribadi ya. Metaverse yang bebas, terus yang mengutamakan user, yang apa ya? Yang ibaratnya kita kasih polling nih ya, user tuh di hari ini, di bulan ini mau event apa kan? Kan itu biasanya kan dari developer yang announce ya. Kenapa nggak dari sisi usernya gitu? Terus yang real use case yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, contoh bisa cari kerja, ya seperti The Sims aja. Kan cuma The Sims kan itu di dunianya. Kenapa nggak sekalian aja gitu, kayak masukin kayak LinkedIn aja gitu. Ini opini pribadi. Siap. Menarik di Draco. Iya, kita terus kalau dari pengalaman pribadi ya, itu juga yang kita lakukan gitu. Kita melihat keinginan. Cuman mungkin secara penerapan ya, itu yang perlu benar-benar yaitu tadi disebutkan oleh mengutip pernyataan dari Bro Simon soal centralized decentralized. Kalau yang tadi itu kan kayak keinginan segala macam, itu jelas menurut saya. Tapi masalahnya selama ada developer akan tetap centralized gitu, bisa dibilang ya. Dan karena apa? Karena tentu kepentingan ini tuh untuk menemukan jalan tengahnya itu sulit. Bisa dibilang decentralized ini, atau yang tadi Yudra sebutkan soal bebas, terus misalnya voting terus benar-benar dijadikan nyata segala macam, jika tidak diimplementasikan dengan metode yang baik, itu bisa jadi nanti malah kehilangan arahnya gitu. Jadi nggak ada yang
rasa tanggung jawabnya itu yang nggak ada. Jadi sebenarnya pisau bermata dua gitu. Lebih ke belum ada sistem yang benar-benar mudah. Dia bisa dibilang memang membahagiakan semua orang tuh sulit ya, rekan-rekan gitu. Jadi ya akhirnya kalau ketika itu berjalan dengan sebuah sistem yang katakanlah kita autopilot gitu misalnya ya. Jadi ya udah pokoknya yang menang voting terus naik, terus kebutuhannya apa, nah voting naik segala macam, jadinya akan membuat si metaverse-nya itu bingung. Terus ketika sesuatu terjadi, jadi bingung juga yang tanggung jawab siapa. Kurang lebih begitu. Jadi memang perlu adanya ini sih, riset lagi untuk metode yang lebih baik gitu. Jadi ini masih cari terus sih. Mungkin itu tanggapan saya. Tapi terima kasih banyak untuk jawabannya di Drako. Untuk Suksma. Oke, sukses kembali bro Jordi. Bener gak ya? Bener ya? Bener ya? Bener. Dikit-dikit Udah belajar. bisa bahasa Bali aja nih bro Jordi. Oke, Aku thank belum you bisa. bro. Bro Simon udah lama di Bali belum bisa juga ya. Kalian matur sukses aja bro ya. Gitu. Nah, terus yang terkait dengan tadi gimana Bro Jordi? Yang tadi yang Beli sampaikan tadi bahwasanya ya istilahnya bisa nggak itu bisa dibikin seperti itu bro? Maksudnya gimana istilahnya orang-orang Bali yang di luar sana itu bisa terlibat itu loh, involve di dalam satu upacara itu loh, satu upacara baik Iya. itu upacara ngaben apa segala macam tuh nggak? Karena kan Iya. kalau kayak misalnya kayak Ditu nih, dia di Amerika, kalau pulang kan ya nggak mungkin bisa setahun sekali, 2 tahun sekali itu loh nggak? Nah gitu, Benar. karena pasti secara cost juga, kemudian ya mungkin untuk jam kerja juga kan nggak bisa, itu harus benar-benar butuh waktu yang lama, atau enggak? Nah tapi Benar. ya beliau menginginkan biar gimana caranya biar tetap connected itu loh, tetap dia istilahnya Iya. tanpa menghilangkan tradisi budayanya masyarakat Bali gitu loh. Itu gimana? Ada komentar nggak bro? Iya, siap. Mohon maaf lupa mengomentari, tapi ini menarik banget karena sebenarnya berkaitan dengan cultural atau bahkan religion ya atau agama ya Beli ya. Jadi ini spill dikit, tapi kayaknya udah ada sih kalau ada yang teman-teman di Dex yang ada yang nyangkut atau kebetulan warga juga di Telegramnya VC Gamers ya. Kita tuh sedang develop manasik nih. Kalau yang buat agamanya Islam atau Muslim, itu kan ada umroh atau haji ya ke mana? Tanah Suci. Tanah Suci ya. Iya, bisa dibilang secara cost lebih mahal ya. Kalau misalnya atau enggak, kalau tadi perbandingannya Bali dan Amerika gitu ya, itu kurang lebih sama gitu kan. Nah, kita sedang membuat itu dan membuat untuk manasiknya. Manasik itu adalah demonstrasi atau ini ya kegiatan virtual yang tujuannya. Nah, tujuannya dulu nih untuk apa? Kalau yang kita sedang bangun, tujuannya adalah edukasi. Jadi sebelum berangkat bisa ngerasain dengan jelas bagaimana bagaimana ritual gitu ya dari umroh dan haji tersebut di Saudi Arabia sana, di Mekah gitu. Nah, kalau di kita tapi tidak, sekali lagi tidak mengsangkut pautkan itu dengan kegiatan ibadahnya itu sendiri nih, Bli. Kenapa? Karena dengan clear dinyatakan bahwa kalau memang mau umroh dan haji secara raga atau fisik itu harus berada di sana gitu. Nah, jadi mohon maaf karena saya bukan originate-nya dari teman-teman Bali gitu ya untuk upacara-upacara, kita perlu mediasi dulu nih sama yang memang ahli di bidang keagamaan atau di kultural tersebut gitu, mengenai batasan-batasan mana yang bisa
divirtualkan atau dirasakan involve dari jarak jauh dan mana yang tidak. Karena kalau saya melihat kemarin di contohnya itu agama Kristen gitu ya. Agama Kristen itu kalau nggak salah sekolah minggunya ketika kemarin kita sedang pandemi itu kan didasari dengan satu adalah urgensi darurat ya. Darurat dari pandemi gitu, sesuatu bencana global lah bisa dibilang gitu. Akhirnya sekolah minggunya bisa lewat Zoom. Berarti mereka bisa ibadah melalui teknologi gitu. Nah, kalau yang kalau memenuhi persyaratan-persyaratan yang dapat diaplikasikan dengan metaverse, karena metaverse itu pada dasarnya dapat mendeliver experience atau pengalaman yang dapat dibuat sedemikian rupa ya, bahkan hampir berasa bener-bener kita tuh sedang melakukan itu gitu, tapi di dunia yang berbeda gitu. Jika memang memenuhi, berarti bisa, Bi. Itu kalau dari saya. Tapi kalau tidak bisa, itu mungkin bisa didekatkan seperti misalnya, oh ya, jadi mohon maaf kalau memang raganya terpisah, tidak bisa berkontribusi dalam upacaranya langsung seperti menjadi bagian dari upacaranya, tapi mungkin bisa menonton atau mungkin misalnya satu ini ya, katakanlah misalnya ada dapat menyumbang gitu misalnya. Kalau di Islam salah satu contohnya adalah kurban gitu ya. Dia ternyata bisa tetap berdasar kurban dan dari nyumbangnya pun lewat Web3 misalnya ya kan, transfernya, lalu juga ketika pemotongannya harus dilihat kan, akhirnya dilihat melalui metaverse atau melalui streaming platform aja gitu. Nah itu mungkin bisa. Jadi ini sekali lagi adalah bahasan yang spesifik gitu ya, bisa saya bilang harus dipelajari mana-mana saja poin atau aktivitas yang dapat dipermudah atau digantikan atau diberikan alternatifnya ya. dengan Web3 atau Metaverse ini, dan juga yang tidak. Dan kita bisa cari bagaimana nih maksimalnya agar si pengguna dapat tetap merasa berkontribusi, atau bahkan bukan hanya merasa, dapat berkontribusi langsung di aktivitas tersebut. Itu sih dari saya. Oke, thank you Bro Jordi. Oke, sekarang kita jumping ke Bro Simon ya. Mungkin menurut Bro Simon nih Bro, artinya terkait dengan project Web3 ke depannya tuh tantangannya apa sih bagi seorang developer yang pengen istilahnya berkecimpung di project Web3 Bro? Karena kalau menurut Beli sampai sekarang banyak project bilang oh kita Web3 tapi satu pun ya belum ada yang eksekusi dan ya belum ada yang pakai gitu loh, teknologi Web3 yang mereka pakai gitu loh. Terus bilang ada aplikasi-aplikasi Web3, tapi sampai sekarang belum ada juga satupun yang ada yang bisa diadopsi gitu loh. Nah, kira-kira sebenarnya tantangannya itu apa? Apakah ini sebagai lip kayak semacam lip service aja, sebagai untuk bagian dari marketing aja, biar projectnya mereka itu laku gitu loh. Karena seperti yang Bro bilang tadi, sebagus apapun teknologi, kalau misalnya nggak ada yang pakai, usernya nggak ada, ya nggak akan jadi apa-apa kan gitu Bro Simon. Silakan Bro. Betul. Oke, BTW ini maaf ya kalau agak patah-patah. Aku dari tadi juga dengerinnya agak susah sebenarnya. Ini udah jelas kok, udah clear. Oke, aman ya berarti ya. Jadi gini Beli, kalau menurut aku ya tantangannya sebenarnya di Web3 itu sama seperti di industri-industri lain yang baru. Yang pasti memang itu sudah common di saat ada sebuah perubahan teknologi yang menurut aku ini cukup signifikan gitu. Ini akan merubah habit dan kebiasaan kita dalam keseharian kita gitu kan. Jadi memang agak susah masuknya. Menurut aku yang pertama itu mengenai literasi dan juga cara kita mengedukasi user dan masyarakat, baik as creator maupun as konsumen gitu. Agak susah untuk menjelaskan konsep Web3 yang sebenarnya bisa kepake kok untuk real life use case gitu. Itu sangat bisa kepake sebenarnya, dan dari berbagai hal gitu kan.
Sebagai contoh nih misalkan, uh, ibuku itu umurnya sekitar 55 tahun, ya kan. Nah, dia itu sering nanya Web3 itu apa, dan aku selalu coba untuk jelasin dia dengan berbagai cara, tapi dia nggak akan pernah ngerti. Dan itu tantangannya sebenarnya di situ, karena instead of kita, maksudnya kita nggak bisa melihat teknologi ini hanya untuk a certain pool of people gitu, nggak hanya bisa mentarget certain age, karena sebenarnya use case-nya itu ada banyak. Contohnya untuk let's say untuk generasinya ibu aku gitu ya, yang sudah umur 50 tahun ke atas gitu, ada banyak sebenarnya implementasinya. Kayak contohnya misalkan mau belanja gitu, sesimpel mau belanja, dan ini tie juga dengan mungkin lebih tie ke Beli Jordi gitu ya, bisa kan nanti di masa depan gitu, instead of kita pergi ke let's say ke mall atau apa, kita bisa menggunakan metaverse. Walaupun sekarang sudah ada e-commerce gitu ya, online shopping, tapi kan bentuknya masih sangat statis. Jadi in a way salah satu hal yang mau di-solve itu kan sebenarnya experience, karena belanja itu buat untuk beberapa orang itu pengalaman yang cukup menyenangkan gitu loh. Dan replicating pengalaman yang menyenangkan itu tapi from the comfort of sofa kalian sendiri atau tempat tidur gitu, itu sebenarnya use case yang cukup baik, terutama bisa dirasakan ya dulu gitu ketika lagi gencar-gencarnya, aku sampai lupa namanya apa, PPKM ya kalau nggak salah, lagi gencar PPKM gitu. Nah, itu salah satu use case-nya. Tapi ya kemudian kembali lagi tantangannya adalah bagaimana kita familiarize ini gitu. Dan satu cara yang aku tadi udah sebut Starbucks Odyssey, menurut aku cara mereka itu pintar banget. Mereka menggunakan teknologi blockchain, tapi mereka nggak stating itu sebagai sebuah project blockchain gitu ya. Mereka bilang itu sebagai loyalty program aja. Yang dimana sebenarnya ketika orang menggunakan itu ya layaknya menggunakan produk web tuh gitu, tapi bedanya ini powered by blockchain. Dan itu tadi tantangan dan solusi yang pertama gitu mungkin ya. Terus tantangan yang kedua dari segi acquiring talents. Jadi gini, kayak yang tadi Bli Jordi udah sebutkan kan, memang kita itu bisa dihitung cukup terdepan gitu dalam pergerakan industri ini, which is cukup surprising sebenarnya untuk Indonesia ya. Tapi it's a good thing gitu. Nah, kita bisa nggak menyeimbangkan antusiasme kreator, antusiasme bisnis yang berkecimpung di Web3 dengan talentnya sendiri, dengan talent yang memang mau involve di sini. Dan sulitnya adalah karena cukup berbeda gitu. Ketika kita berbicara dengan seorang developer, let's say, coder gitu misalkan, yang base-nya di Web2, untuk menjelaskan Web3 itu nggak semudah itu. And the same thing even goes to community dan marketing gitu. Karena cara yang digunakan dan works di Web3 itu berbeda dengan apa yang works di Web2. Sebagai contoh ya, social media ads di Web2 itu kenal banget, tapi kalau di Web3 itu orang nggak akan pernah ngelirik itu. Jadi ada sedikit kayak gap yang harus kita fill dari segi talent gitu, untuk get them up to speed supaya mereka bisa mengakomodasi antusiasme yang kita punya di Indonesia. Terus mungkin tantangan yang ketiga, sebenarnya ini bukan tantangan yang nyata ya kalau misalkan kita bandingkan dengan negara-negara lain, tapi involvement pemerintah gitu. Banyak yang bilang kan sebenarnya kayak, oh ini Web3 akan nge-tackle pemerintah. Aku nggak setuju dengan itu. Kalau menurut aku kita nggak akan bisa survive tanpa backingan pemerintah, menurut aku. Jadi instead of kita berkompetisi untuk melampaui apa yang dikerjakan oleh pemerintah, kita bekerja sama dengan itu. Dan menurut aku salah satu challenge-nya tuh ada di situ gitu. Gimana caranya kita bisa introduce ini ke badan pemerintahan Indonesia untuk mengadopsi ini secara lebih luas. Walaupun sekarang kita sudah melihat dengan kemarin G20 dan B20 itu sebenarnya udah ada interest dari pemerintah ke situ. Apalagi dengan launching yang tadi itu yang dikasih tahu Garuda Project CBDCC, menurut aku itu langkah yang cukup baik. But it's still a challenge di mana dan ini aku ngomonginnya micro challenge ya. Gimana sih kita bisa membuat sistem administrasi sebuah kelurahan menjadi lebih mudah dengan menggunakan teknologi blockchain. Itu use case yang pasti bisa dirasakan sama semua orang, tapi untuk bisa mengimplementasikan itu dengan efektif, itu akan menjadi challenge yang cukup besar. Ketimbang kayak kita ngomongnya ke big level gitu, ke kementerian, itu mungkin akan lebih mudah approach-nya. Gitu sih aku rasa kurang lebih tantangan yang ada saat ini untuk Web3 di masa depan atau Web3 ke depannya. Oke, thank you, Ciman. Oke, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman kita dengarkan dari sisi penonton.
Tadi ada Bro Pebi belum masuk, Om Titut. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, monggo, silakan. Ya, Mau Om nanya Om Jimmy, Li. silakan Om. Selamat malam Om Simon, Om Jordi. Malam Om Li. Malam. Malam-malam. Nah, saya mau nanya nih Om, dari sisi keamanan. Nah, ini kan kalau kalau ke Web3 itu sering kan pasti ada connecting ya ke wallet ya. Ya. Nah itu bagaimana caranya kita mengetahui project sebuah Web3 itu aman dan kita bisa connecting ke wallet kita. Nah itu untuk Om Simon nih saya mau nanya nih. Nah terus yang untuk Om Jordi saya mau nanya nih Om. Ini kan metaverse ya. Dalam metaverse itu kan kita nggak tahu. Karena di sana kan anonim semua kan. Di sana tuh cuma ya istilahnya identitasnya itu ya macam-macam. Bisa cowok jadi cewek, cewek jadi cowok, orang tua jadi anak-anak, anak-anak jadi orang tua. Nah, saya mau bertanya bagaimana caranya agar di dalam metaverse itu orang tidak melukai gitu ya. Mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan apa, dengan omongan atau ngebully orang gitu kan di dalam dunia metaverse itu. Karena kita nggak tahu orang itu perasaannya gimana ketika mungkin dia pikir sih gitu kan. Nah, kan budaya orang beda-beda. Ketika dia ngomong kasar, bagi dia itu bercanda gitu. Tapi orang yang sensitif kan bisa terluka gitu. Nah itu sih. Thank you. Oke, makasih. Wah, ini menarik banget pertanyaan dari Om Jimmy nih. Silakan langsung yang pertama ke Bro Simon terkait dengan security, Bro. Jadi kan kalau kita dunia Web3 kan seperti yang Bro Simon bilang tadi kan pengalaman baru ya. Jadi kita mempunyai kuasa penuh terhadap aset kita sendiri. Kita bisa belanja kapan aja di mana saja. Cuman yang jadi tantangannya adalah masalah security. Gimana caranya untuk mengetahui bahwasanya ya kita kalau wallet ke satu apa istilahnya itu aman gitu loh. Bro Simon. Kira-kira gimana menurut Bro Simon? Karena kan sekarang kita kan tahu ya, tantangan di Web3 itu kan istilahnya kalau kita salah ngeklik link, kadang-kadang linknya ada web phishing, dusting attack, segala macam. Kan itu tantangannya di sana. Nah, gimana caranya itu Bro Simon? Bisa dengar nggak Bro? Ini kayaknya Bro Simon bilang putus-putus nih adanya sinyalnya nih. Halo Bli, Halo? dengar sepotong-sepotong, tapi Sepotong-sepotong ya? Kalau boleh dibantu mungkin bisa diketik aja biar aku nggak begitu nangkep soalnya. Oke. Siap. Mungkin sambil diketik sama gini, Om Jimmy, mungkin dari sisi Bro Jordi dulu ya. Silakan Bro Jordi, bisa ditanggapin dulu yang tanya dari Om Jimmy. Iya. Sambil saya ngetik. Siap. Ini menarik karena kami dari Runverse juga mendapatkan inputan yang sama gitu ya. Pun mengalami challenge yang sama mengenai ini. Jadi sebenarnya itu tadi yang saya bilang gitu. Pertanyaan ini agak kontra dengan pertanyaan dari Beli Draco mungkin sebelumnya tadi ya tentang bebas karena kalau ketika karena ini kita berbicaranya sudah ke sosial gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah bisa diatur. Tapi seberapa besar usernya mau diatur dan bagaimana cara developer dari metaverse tersebut mengkomunikasikan peraturan-peraturan tersebut dan juga menegakkan peraturannya gitu ya. Kurang lebih itu dari saya secara konteks dasarnya gitu. Jadi bisa tidak bisa? Bisa. Game-game pun zaman sekarang banyak atau bahkan YouTube gitu ya. Atau nggak usah YouTube deh, bahkan kita di Telegram aja
bisa mengatur gitu ya bagaimana behavior dari citizen atau warganya gitu, yang atau komunitasnya gitu yang involve di dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada platform tersebut gitu. Jadi ini memang challenge dari setiap platform developer gitu. Dan untuk mungkin untuk secara pribadi ingin menyampaikan bahwa balik lagi bergantung kepada seberapa mature sih, karena kan sebenarnya apa yang kita bilang, apa yang diresahkan mungkin tadi ya oleh Bro Jimmy ya tadi ya, sorry, itu adalah keresahan dari etika dari para pengguna gitu. Nah, kalau hal seperti ini dilimit oleh Twitter gitu misalnya, itu mungkin Twitter nggak akan sebanyak sekarang juga penggunanya gitu kan. Tapi mereka menerapkan beberapa cara gitu, cara untuk mengatur mengatur rules ya atau ethics gitu yang dapat ditulis, di-post atau disampaikan oleh para penggunanya ini gitu. Jadi menurut saya yang paling fair adalah zaman sekarang mungkin ya ketika itu adalah cara kebanyakan dari platform-platform zaman sekarang. Bukan, sekali lagi, bukan dengan membatasi ya aktivitas dari apa yang ingin disampaikan atau apa yang akan dilakukan pada platform tersebut dengan kasar, kayak udah dari awal udah digembok, udah dari awal. Jujur saya kurang suka sama